بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pagi yang berbahagia ini semoga Allah anugerahkan kepada kita hidayah, inayah, rahmat, barokah. Maka yang jawab salam saya, semoga saja umurnya semakin bermanfaat, keluarganya semakin sakinah, mawadah, warahmah, putra putrinya semakin soleh solihah, dan insya Allah ketika Allah menghendaki kita, Allah ambil nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi sayatal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas sabiqulukin hasanin. Yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran ketua pimpinan ranting Muhammadiyah di wilayah Kelurahan Pelembutan. Pastinya juga dikuatkan oleh seluruh emak-emak yang tergabung dalam pimpinan ranting Aisyah. Dan yang kami hormati pula seluruh perangkat desa yang kebetulan ngaji di Ahad di Sabtu pagi yang berbahagia ini di Komplek Kelurahan Pelembutan. Pastinya yang kami hormati Bapak Lurah, Duko, RW, RT, seluruh perangkatnya, dan Bapak Ibu sekalian jamaah pengajian Sabtu pagi yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah di Sabtu yang berbahagia ini Allah anugerahkan kepada kita kesehatan dan juga pastinya kesempatan. Karena dengan kesehatan dan kesempatan Allah mudahkan langkah kita dari rumah kita masing-masing untuk berangkat ngaji, ngolah jiwa, bertolabul ilmu. Agar apa? Landasan akidah kita ini semakin mapan, semakin kuat. Karena tantangan semakin ke sana itu bukan semakin mudah. Tantangan kita dengan melihat majunya perkembangan zaman sekarang ini, tantangan kita sebagai orang tua itu semakin jauh lebih sulit.
Betul atau betul? Betul. Maka ketika tantangan itu semakin sulit, jiwa kita harus kita isi. Iman kita itu harus kita penuhi dengan ilmu, dengan hal-hal yang sekiranya bisa menguatkan iman kita. Ada iman, ada ilmu, ada amal. Ya. Sehingga tiga ini betul-betul seimbang antara iman, antara ilmu, dan amal. Jangan sampai kita punya banyak ilmu tapi imannya kosong. Jangan sampai kita ini mau memperbanyak amal kita tapi nggak punya ilmu dan kita tidak menjadi seorang hamba yang beriman kepada Allah. Maka harus kita landasi iman, kita ikuti dengan ilmu, baru kita berikhtiar untuk beramal sebanyak mungkin. Maka melalui pengajian Sabtu pagi, di pagi yang berbahagia ini sangat tepat sekali ketika kita meluangkan waktu untuk datang di majelis-majelis ilmu. Pertama dalam rangka menguatkan iman kita, kedua dalam rangka memperbanyak ilmu kita, sehingga ketika nanti di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, kita mampu berilmu dengan benar tur bener. Kita mampu beribadah kanthi bener tur bener. Kadangkala kita ingin beribadah menurut kita bener. Ning nyuwun sewu. Menurut ini dereng bener. Leres mboten? Leres mboten? Leres. Karepe bener, ning ternyata belum bener. Yang namanya beribadah, beramal itu ya harus bener tur bener. Ora gur sak karepe dewi. Nggih napa nggih, Mbak? Nggih. Shalawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah anugerahkan kepada beliau nanti kita sebagai seorang hambanya, sebagai seorang umatnya, nanti Allah anugerahkan beliau memberikan syafaat kepada kita semua yang sampai hari ini kita masih berikhtiar, berusaha. Kita belum pernah bertemu dengan beliau. Kita belum pernah menatap wajah beliau. Tapi karena keyakinan kita, karena keimanan kita, insya Allah beliau adalah satu-satunya suri tauladan bagi kita. Satu-satunya uswah hasanah yang patut dan pantas kita teladani. Sehingga suatu saat nanti ketika kita di yaumul qiyamah, insya Allah kita akan diberikan syafaat oleh beliau. Dan semoga saja kita bisa mampu bersamai beliau di dalam surganya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mari kita awali dengan bersama-sama minimal menguatkan jiwa dan harapannya raga kita nanti tercas. Mohon ikuti lafal saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa amalan muttaqabbala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahi la yadurru ma'asmihi
syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Allahumma bika asbahna, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu alla ilaha illallah, itu lafal syahadat tauhid. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu lafal syahadat rasul. Maka kita harus awali mengisi jiwa kita minim dengan dua kalimat syahadat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah ya Tuhan kami, dengan berkumpulnya pagi hari ini jamaah kami di pimpinan ranting Muhammadiyah Pelembutan, setelah berkumpul ngaji di salah satu majelis ilmu yang berbahagia ini nanti, semoga pulangnya ada asar, ada bekas yang bisa diamalkan. Apa? Ilmu yang bermanfaat. Kok mboten diamini? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan datangnya para jamaah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di majelis yang luar biasa ini, semoga Engkau anugerahkan setelah pulang dari ruangan ini mendapatkan wariskan thayyiban, rezeki yang baik yang halal, wariskan wasi'an, syukur-syukur rezeki ini soyo kathah, soyo melimpah, sugih kabeh. Wa amalan muttaqabbala, seluruh amal kebaikannya Engkau terima, seluruh amal keburukannya Engkau ampuni. Allahumma afini fi badani, ya Allah ya Tuhan kami, sembadanono jiwanipun raganipun para jamaah, mugi-mugi awet sehat sedoyo. Allahumma afini fi sam'i, termasuk pendengarannya, dengan kedua telinganya yang Engkau ciptakan, semoga jangan ngantos dumugining tuwek sak mangke, mboten panjenengan paringi sudo pangrungone. Nggih mboten? Nggih mboten? Duwe bojo ayu ning nek sudo pangrungone tentake gur marai geger. Nggih mboten? Nek ditimbali ora krungu, alias mboten mireng. Nggih ta Pak nggih? Nggih mboten? Kinten-kinten pilih duwe bojo ora ayu ning nek ditimbali dalem Pak ning, ngoten napa nek duwe bojo ayu ning nek ditimbali ora tek ning ngejo cerak tenan ora krungu, kira-kira pilih sing ndi? Ya nek karepe mbilung kuwi ya nyuwun sewu, ya ayu ya ora budhek to. Nggih mboten? Ning kan 1001. Allahumma afini fi basari. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan kedua mata ini Engkau sehatkan. Ya, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, ini saat temene kuntu minadz dzalimin. Hambamu yang dhaif ini, yang lemah ini, kadangkala berbuat dolim. Dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu dolim. Maka ketika panjenengan diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, ada undangan ngaji, berangkat insya Allah, semoga bukan termasuk orang yang dolim. Insya Allah. Allahumma bika asbahna, ngantos demikian Allahumma anta rabbi, itu salah satu lafal-lafal zikir pagi. Yang terakhir adalah sayyidul istighfar. Ketika panjenengan diwayah enjing sami maos sayyidul istighfar, urung ngasih tekan sore nyuwun sewu, ternyata Allah ngersake jenengan, tapi jenengan dalam keadaan beriman, yakin nindakaken napa ingkang dados kewajibanipun, semoga Allah paring husnul khotimah. Panjenengan maos ten wayah sonten, urung ngasih esuk meneh kok
turu kok bablas dibuka wis ora ana, dalam keadaan beriman, taat marang Gusti Allah dan yakin insyaallah dipun paringi husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kebetulan ini masih bulan Zulhijjah. Leres? Detik-detik berakhirnya bulan Zulhijjah. Sebentar lagi ngendikanipun tiyang Jawa sedilit meneh wis ora enek sing do wani ewuh karena ngapunten pun ngancik bulan Suro alias Muharram. Gimana? Berarti bulan ini adalah bulan penghujung akhir tahun 1447 Hijriah. Betul? Betul? Betul. Baru saja kita bersama-sama menunaikan ibadah kurban. Saudara-saudara kita yang diberikan kemampuan, baik itu lahirnya, baik itu batinnya, termasuk finansialnya, alhamdulillah Allah panggil untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Mulai pekan ini sampai pekan selanjutnya, saudara-saudara kita yang berangkat haji sudah mulai perpulangan. Doa kita semoga mereka, beliau-beliau yang Allah panggil ke Baitullah untuk menunaikan haji, sepulang hajinya semoga saja selalu diberikan kemabruran, mampu menguatkan dan meningkatkan minimal iman, takwa, dan menggerakkan jamaah-jamaah yang ada di sekitarnya. Nah kita yang sampai hari ini mungkin baru bermimpi, punya cita-cita, punya azam untuk menunaikan baik itu umrah maupun juga haji. Alhamdulillah kemarin sudah juga menunaikan ibadah Idul Kurban dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk kita gunakan membeli hewan-hewan sembelihan, baik itu domba, baik itu kambing maupun juga sapi, yang insya Allah sudah selesai kita tunaikan ya. Sudah selesai kita tunaikan bersama-sama. Maka hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dengan berakhirnya bulan Zulhijjah yang insya Allah sebentar lagi akan mengakhiri, meninggalkan kita, waktu yang sangat tepat di akhir bulan Zulhijjah ini kita bersama-sama bermuhasabah. Saya tadi membaca Quran surat Al-Hasr di Muqaddimah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di situ Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan persiapkanlah. Bahasa saya yang sering saya sampaikan kepada jamaah, dang cekat ceketok, dalam mempersiapkan kehidupanmu untuk kehidupan hari esok yang akan datang. Saya yakin kita menjadi insya Allah orang-orang yang beriman. Maka Allah di situ tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa, bahasa yang sering saya gunakan, gemi, teliti, setiti, ngati-hati. Halo? Gemi, teliti, setiti, ngati-hati. Gini apa nggih?
Wong urip niku nyuwun sewu nggih. Saya sambil berdiri sebentar ya. Ngapunten. Sing kiwa pun rada dingkulen. Gemi teliti setiti ngati-ati. Takwa. Makanya panjenengan sedaya ketika hidupnya itu gemi teliti setiti ngati-ati, insya Allah akan Allah anugerahkan ihdinas syiratal mustaqim. Napa? Jalan yang lurus. Ya. Kepepete Allah itu memberikan ujian ketika seorang hamba ini beriman dan bertakwa, insya Allah seorang hamba ini diberikan kesabaran. Orang ini tetap tatak, tetap tutup, tetap titis, tetap tuntas. Tatak, tutup, titis, tuntas, muntas. Muntas niku sempurna. Selesai. Itu kalau beriman dan seorang hamba dengan imannya diikuti dengan ketakwaan. Maka Allah sampai ngapunten memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takwa marang Gusti Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad, dan persiapkanlah. Dan cekat-ceketo ketika kita sudah punya landasan iman dan takwa, dan cekat-ceketo, dan persiapkanlah. Kita diminta untuk mempersiapkan kehidupan kita. Banyak ulama mengatakan kehidupan kita yang akan datang itu bisa jadi tahun 1448 Hijriah yang insya Allah akan sebentar lagi akan kita lalui. Ketika kita sudah masuk bulan Muharram, bulan Syuro, berarti sudah memasuki tahun yang baru. Tapi banyak ulama yang mengatakan nyuwun sewu, hari esok itu adalah ketika kita hidup, habis itu mati, itu hari esok. Dan kehidupan setelah kematian ini yang jauh lebih lama, jauh lebih mengekalkan. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu berapa lamanya, hanya Allah yang tahu. Pramila Bapak Ibu sedaya. Maka dari itu nyuwun sewu, mayoritas niki sing ngaji kan yuswane pun sepuh sedaya to. Nggih mboten? Leres mboten? Leres. Nek pun sepuh ngoten menika, apa sing arep digoleki? Kecuali amal soleh. Sangune urip. Maka di penghujung akhir tahun 1447 Hijriah ini, nyuwun sewu Bapak Ibu sedaya. Mari kita bermuhasabah, minimal bermuhasabah dengan doa. Bermuhasabah dengan doa. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan memperbanyak lisan kita perbanyak dengan kalimat-kalimat thayyibah, zikir, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Yuk, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika seorang hamba ini dengan lisannya memperbanyak
dengan berzikir kepada Allah. Hati kita akan jauh menjadi semakin lembut. Maka di penghujung tahun 1447 Hijriah ini kita bermuhasabah, ngilu gitrok, introspeksi diri dalam setahun, dalam pinten tahun jenengan 50 tahun, swidak tahun, 70 tahun, kuwi kira-kira nek sami dipun timbang amal soleh, kira-kira pun jangkep napa dereng rikalaning awake dhewe kuwi kudu bali ten negeri akhirat. Kira-kira pripun? Pun jangkep napa dereng jangkep? Nggak dijawab. Pun jangkep napa dereng jangkep? Dereng jangkep. Padahal nyuwun sewu, dalam kitab Mirqatul Mafatih dijelaskan ay hasaba a'malaha wa ahwalaha wa aqwalaha fid dunya fa in kanat khairan hamidallah ta'ala wa in kanat syarran taba minha wastadraka ma fataha qabla ayyuhasaba fil uqbah. Dia mengevaluasi perbuatannya, kondisinya, keadaannya, dan perkataannya di dunia. Jika baik dia memuji Allah, dan jika buruk maka mestinya dia bertobat, kemudian mengerjakan sesuatu yang telah luput darinya, kemudian mengejar sesuatu yang telah luput darinya sebelum dirinya dievaluasi di akhirat kelak. Pramila ngapunten Bu, Pak, di akhir tahun, di penghujung tahun menika, dalam rangka mempersiapkan menyongsong tahun yang baru, nek tesih dipun paringi wedal kali Gusti Allah alias kesempatan, kuwi ndang awake dhewe ayo do ngevaluasi perbuatane awake dhewe. Kira-kira dalam setahun kemawon lah, kira-kira awake dhewe iki oleh gawe becik karo gawe Allah iki kira-kira akeh sing endi. Engko ndang dipetani dhewe-dhewe. Terus nyuwun sewu, kira-kira ngapunten lewat lisanipun, lewat perkataanipun, kira-kira asring nyuwun sewu niki nyelekit napa asring mboten nyelekit. Asring nglarani kanca, nglarani sedulur, nglarani keluarga, apa nyenengke kanca, nyenengke sedulur, nyenengke keluarga. Niku jenengan ngapunten petani tenan. Saderenge ngapunten nyuwun sewu Pak Bu. Ngapunten. Saderenge Gusti Allah menika samangke paring introspeksi marang awake dhewe. Yasin ayat 5. Al yauma nakhtimu ala awwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Yun sewu ngapunten, sing biasane iso ngomong sesuk ning akhirat niku boten saged ngomong. Nek dinalar kan ngapunten ora tekan nalar to. Nggih mboten. Pramila awake dhewe niku nek mikir ngilmune Gusti Allah ora tekan. Karena ilmunya Allah itu tak terbatas. Bahkan misalnya seluruh air yang ada di dunia ini jadi tintanya diminta untuk menuliskan ilmu-ilmunya Allah yang Allah berikan. Nyun sewu, ngapunten, mboten cekap, ora cukup. Yes. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Tangan-tangan ki ngomong. Tangan wingi do dinggo ngopo? Yes. Enten catatan. Niku tangan wingi nyuwun sewu. Rikalaning ten ngalam donya
kleru nggawa sendale kancane. Pas pengajian ngantos dumugiring pati urung dibalekke. Kuwi tangan ngomong dhewe. Dan memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan atau kerjakan. Sikil-sikil niku do ngomong. Nek dinalar tekan nalar. Ning ketika Allah berkehendak kun fayakun. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo do bermuhasabah. Rikala ning awake dhewe pas sampun ngiman, ngaji sehingga kita dapat ilmu, mari kita memperbanyak amal soleh. Ya. Betul-betul memperhatikan gatekno apa sing bakale sesuk awake dhewe arep lakoni ning ngalam wiwit ngalam kubur ngantos dumugi ning alam akhirat. Mumpung nih dipun paringi kesempatan. Go subhanallah. Monggo. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu yang pertama, bermuhasabah, introspeksi diri. Ojo ngasih awake dhewe seneng introspeksi wong liya ning dheweke ra diintrospeksi. Gaweane nyacat wong liya ning dheke dhewe kuwi ra gelem cacat. Kira-kira kene ngono kuwi apa ora? Halo? Kene dong ngono kuwi mboten? Nggih. Mboten. Kira-kira ngono kuwi mboten, Pak? Mboten. Halo? Nek dodi to? Niku, kaping kalipun, Bu, Pak. Mujahadah menika nyuwun sewu. Nek kula kalih murid kula, santri kula ngapunten, mujahadah menika ngapunten, bersungguh-sungguh. Dalam apa? Beramal soleh. Nek cara wong Jawa ki nek ngibadah ya sing metenteng tenan. Ora gur ngapunten sekedar menggugurkan kewajiban. Misalnya wingi korban golek sapi, golek mendo alias wedhus ya sing apik tenan. Yo sing bagus, yo sing layak kuwi yo ngapunten ora guru waton hewan sembelian niku bersungguh-sungguh. Awake dhewe rikalane ngapunten ibadah yo kepiye carane awake dhewe ketika menunaikan perintah Allah betul-betul senantiasa penuh dengan kesungguhan. Manjada wajada nek kula kalih santri kula. Sapa sing tenanan bakale ngunduh. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Nah awake dhewe ngantos dumugi ning sakmenika rikala ning awake dhewe ngibadah niki awake dhewe wis tenanan apa urung? Apa ojo-ojo malah awake dhewe selama ini beribadah kuwi sing penting ngibadah. Biasane wong kaya ngene iki nyuwun sewu oleh ngibadah gur sakte, saknyan, sakse, sakko. Kira-kira kene ngono kuwi ora?
Halo, mak kira-kira kene do ngono kuwi mboten? Alhamdulillah nek mboten. Bapak-bapak terus pundi? Subuhe wau pirang sof? Pinten? Kalih. Wong loro napa rong sof? Alhamdulillah. Niku Bu. Jangan sampai Allah ngapunten, naudzubillah min dzalik. Di dalam salah satu ayatnya, auzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum aynun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu. Ulaika humul ghafilun. Di ayat itu Bu Pak, di akhir itu nyuwun sewu. Orang itu seperti binatang ternak, kaya kewan, luwih elek tinimbang kewan. Siapa? Sungguh penghuni neraka itu dihuni oleh dua golongan kebanyakan. Kebanyakan neraka itu dihuni dua golongan. Golongannya siapa? Minal jinni, golongan jin, dari golongan jin, wal ins, dan golongan manusia. Menungso kuwi naudzubillah min dzalik nggih, aja-aja awake dhewe. Aja-aja sedulure dhewe. Aja-aja anake dhewe. Aja-aja tanggane dhewe. Kan dereng saged mangertosi awake dhewe. Nggih mboten? Ning bisa jadi mboten? Bisa jadi. Naudzubillah min dzalik. Manusia yang seperti apa kata Allah? Satu, lahum qulubun la yafqahuna biha, yaitu seorang manusia yang Allah anugerahkan hati di dalam jiwanya, di dalam raganya, tapi hatinya jarang dipergunakan untuk memahami ayat-ayatnya Allah, baik itu ayat-ayat kauniyah maupun juga ayat-ayat kauliyahnya Allah. Lah kira-kira awake dhewe niku nyuwun sewu ngapunten, iki wis do dadi cepengan tenan apa ora? Halo, engko ge aja-aja gurdonggu weden-weden tikus. Oleh maca setahun pisan wi ora rampung-rampung. Kuwi nek Ramadan. Bubar Ramadan gurmak gletrek gek wis. Nek selo ya diwaca, nek ora selo nggih mboten. Ya. Maka ketika seorang hamba tidak mempergunakan ini dengan baik, baik itu dibaca, baik itu diamalkan, baik itu diajarkan, maka hatinya akan mati. Dia mungkin akan masuk lahum qulubul la yafqahuna biha, yaitu seorang hamba yang ketika diberikan hati tapi hatinya jarang arang-arang dipun ginakaken niki bika minimal buka mawon Mas, maos ngamal, syukur-syukur ngajaraken. Siapa lagi? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum aynun la yubsiruna biha, yaitu seorang hamba yang ketika Allah berikan kedua mata tapi matanya jarang dipergunakan untuk melihat seberapa besar kekuasaannya Allah di dunia ini. Seorang yang seperti ini biasanya berlaku sombong. Dia tidak melihat kebesarannya Allah yang begitu sangat besar di hadapannya, seolah-olah dia orang yang paling hebat, orang yang paling dan paling, padahal di mata Allah kita sangatlah kecil. Makanya nyuwun sewu Bu Pak, ayo nek do duwe anak ngapunten le yo entuk dolan ning yo jodoh kemakile no
intuk dolan ning ya jodoh kemayuna kuwi jenengan nggadahi kewajiban ngandani. Yes. Nggadahi kewajiban ngandani. Jenengan gur kantun nenggo kapan wektune kok yo isih kementel ku yo gebangetan. Mangkane nek eneng sing iso ngandani dodikan dani. Terus sinten malih? Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Yaitu ketika seorang hamba ini diberikan kedua telinga, tapi kedua telinganya jarang dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayatnya Allah. Kadringkala awake dhewe ngaji sebulan sepindah niku ngaji. Wedok-wedoke mantruk ngono. Oh nggih. Ning kok tekan ngomah lali. Sapa sing ngaji? Mbah. Cahe cilik kaya. Apa isine? Lali Pakne. Karena ngapunten ya. Jeleknya umat Islam niku rek ngaji jarang yang bawa catatan, Bu, Pak. Jarang bawa catatan. Yogur dimirengke, digatekke. Ning kadang kala engko ngger wis tekan ngomah lali isine, nggih mboten? Kita niku nek masalah bab ngaji kalah dengan saudara-saudara kita yang ngapunten ngoten. Saudara-saudara kita niku nek ngaji ngapunten nggih sing ngoten kuwi mesti nggawa Alkitab karo nggawa buku tulis alias catatan. Kenapa saya tahu? Ya nyuwun sewu. Ya karena saya punya teman. Ya. Sehingga memperhatikan. Kadang kalau tanya, sering kita bersama-sama ngapunten nyuwun sewu berdialog gitu. Walaupun insya Allah kalau berkaitan dengan militansi insya Allah kita menang. Tapi kalau babakan ngapunten seperti pagi hari ini kita itu sedikit kalah karena sana kalau ngaji berarti awake dhewe ngaji ngoten mesti nggawa ngapunten buku catatan karo Alkitab. Jenengan sing jenengan beto napa? Ngetasi kadang kala fresh care, nggih mboten? Nggih mboten? Nah, kali handphone kadang kala malah wedak barang ora carry. Niku mujahadah. Maka ketika Allah anugerahkan kepada kita sebagai seorang hamba Allah, mari kita bersama-sama tenanan ngapunten metenteng tenan lain ibadah. Mbok menawa rikala ning awake dhewe tenanan lain ibadah, betul-betul memperhatikan apa yang akan jadi bekal kita di kemudian hari, insya Allah semoga Allah anugerahkan surga gitu. Semoga Allah anugerahkan husnul khotimah. Maka di akhir ayat itu Bapak, ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Ketika seorang hamba itu punya sifat tiga itu, wong kuwi mau kaya kewan luwih elek tinimbang kewan. Naudzubillah min zalik. Muhasabah, mujahadah sing terakhir. Nyun sewu. Muaqabah. Muaqabah niku napa? Ngapunten. Awake dhewe dalam setahun niki kan ngapunten to. Ora luput, ndak lepas dengan yang namanya dosa. Muaqabah niku pemberian sanksi terhadap diri sendiri. Maka hadisnya yang saya baca tadi di mukadimah,
ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayatal hasanata tamhuha. Wa'ad bi sayatal hasanata tamhuha. Ketika engkau berbuat dosa, ikutilah perbuatan dosamu itu dengan perbuatan baik. Contoh Bu Pak, pun mang bayangke niki segelas teh. Teh niku warnane keruh napa bening? Keruh. Gitu? Wis. Terus nyun sewu, satu gelas teh jenengan gadah satu botol air putih. Yo sing kira-kirane rego 5.000-an niku lho sing radi ageng. Jenengan tumpahke ten teh niku. Terus ngantos entek satu botol air putih. Kira-kira teh saya bening apa saya keruh? Bening. Makanya jenengan coba bibar ngaji wedangan gitu nyilir ten cangkir nggih mboten pacitane puli tempe jan jos gandos bar niku pun jenengan unjuk terus to terus gandeng ngapunten jenengan nggih butuh jog jenengan jog ning joke niku toya bening panas tentremos. Nah, teh niku saya suwe saya bening. Begitu juga ngapunten. Ketika kita bersama-sama bermuasabah, berintrospeksi diri, mengintrospeksi diri kita. Oh iya, aku ki dalam setahun iki nek kira-kira dihitung isih akeh dosaku. Bismillah Pak Ne, bismillah Bune, bismillah Le, bismillah No, ayo ndang tenanan lagi ibadah mujahadah tenan awake dhewe kudu mujahadah metenteng tenan iki mulai tahun iki kudu metenteng mbok menawa Gusti Allah ki ngersake awake dhewe muga-muga diparingi husnul khotimah nek pun ngoten jenengan gek nyuwun sewu akobah bismillah ya Allah dosaku wingi ngapunten mugi-mugi kanthi infak menika mugi-mugi saya suwe dosane sing wingi tak lakoni saya suwe saya ilang. Wa bisa hasanata tamghanika ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Nek wingi wis ngakoni awake dhewe gadah salah, duwe dosa, gendang terus ikuti perbuatan jelek yang kemarin kita lalui. Niku dengan perbuatan sing apik insya Allah mugi tansah saestu dados asar awake dhewe iso ngamalaken insya Allah. Ikuti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Semoga kita dimudahkan insya Allah. Mbok bilih mekaten Bapak Ibu sedaya ingkang saged kula aturaken terakhir ngapunten tadi enten sing klesik-klesik kula ra dimireng kowe iki cah ngendi sapa to ngono kuwi enek sing ngantos lali kula mboten kenalan. Nama saya Wahyudi Syakuri Bapak Ibu sekalian. Rumah saya Wonosari, tempatnya Jalan Baron. Sak kidulipun Karangrecik, sak derengipun Mulo. Nanti wonten rumah sakit, klinik Multazam ke timur. Nanti ada lapangan, deket lapangan. Nek jenengan tindak njunge mampir tenggen kula minimal latar kula lapangan sepak bola. Nah, niku. Terus setiap hari saya kebetulan kalau di Muhammadiyah selaku
Majelis Pendidikan Kader dan Sumber Daya Insan, ya, MPKSDI Kabupaten Gunung Kidul, diamanai oleh Ayahanda Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk mencetak kader-kader, khususnya yang nanti akan meneruskan estafet para kepemimpinan poro pini sepuh. Kebetulan juga saya juga diamanai di pimpinan cabang Muhammadiyah menjadi salah satu 13 pimpinan di pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Wonosari. Setiap hari saya ngajar di SMK Negeri 2 Wonosari, tepatnya wonten STM sak kilenipun pom bensin Kepek Kranon. Terus kalau malam, kebetulan saya juga diamanai oleh persyarikatan untuk nyepeng pesantren, tepatnya Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Darul Khair Kabupaten Gunung Kidul, wonten Telatah Nglipar. Kebetulan diamanai jadi wakil direktur di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Darul Khair. Dulu saya mantan kepala sekolah SMA Muhammadiyah Al Mujahidin. Perintis SMA Muhammadiyah Al Mujahidin. Dari sejak SMA Muhammadiyah Wonosari menjadi Mujahidin, kebetulan dulu ingkang rintis salah satunya adalah saya, karena kala itu saya dipanggil oleh bapak angkat saya almarhum yang meninggal pada masa Covid. Beliau Pak Prof. Dr. Haji Bedowi MSI, kebetulan beliau adalah bapak angkat saya. Nah, diminta untuk ikut bersama-sama mengembangkan SMA Muhammadiyah Wonosari. Nah, ngantos dumugining satu periode saya kepala sekolah. Habis itu masuk di pesantren menika. Dan kebetulan di Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Ibu Sedoyo, baru saja walaupun belum dilantik, insya Allah pelantikannya di bulan Juni ini, saya diamanai oleh Bupati Gunung Kidul menjadi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia, Ketua Pemuda-Pemudi sekabupaten Gunung Kidul. Derek pantunganipun, semoga saja apa yang diamanahkan kepada kami senantiasa kami laksanakan, kami tunaikan dengan baik, dan utamanya memberikan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Mbok bilih makaten kathah lepat ingkang saestu boten meranani dumateng penggalih para lenggah sedaya, langkung-langkung dumateng sedaya para pini sepuh, khususipun kagem pimpinan ranting Muhammadiyah, kagem nyuwun sewu Bapak Lurah, Bapak Dukuh, Bapak RW, Bapak RT, saestu kawula ngaturaken pangapunten ingkang saageng-agengipun. Nun wal qalami wa mayasturun man jadda wa jadda. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.